Apolos yang menanam, aku yang menyiram, Yod He Vav He yang menumbuhkan. Ini mungkin sudah stempel kesekian, ya, salinan kesekian, ya, sehingga kata Yod He Vav He-nya juga mungkin udah kurang begitu jelas. Tapi berikutnya, ketika orang-orang dari gereja Protestan Maluku membuat stempel, mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah huruf Yod He Vav He. Sehingga tertulisnya seperti ini. Dan pada masa mendekati sekarang, ada gereja tertentu, ya tentunya tidak semua gereja Protestan Maluku, membuat stempel yang lebih aneh lagi gitu, saudara, seperti stick golf. Ya. Padahal yang dimaksud adalah Yahweh. Ya. Ini seperti bola golf dengan sticknya. Shalom, saya Junedi dari Gereja GKSD. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung program Bagi-Bagi USB channel Tanpa Ragu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di buku-buku preface-nya Revised Standard Version, dikatakan bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Inggris itu mengikuti tradisi yang telah berlangsung cukup lama dan itu diteruskan, berawal dari penerjemahan Septuaginta. Nah, awalnya kehilangan kata Yahweh adalah Septuaginta. Nah, mengapa Septuaginta itu disebut sebagai awalnya hilang kata Yahweh? Jadi begini, pertama perlu di-refresh dulu. Septuaginta itu adalah konsumsinya siapa? Untuk apa dia dibuat? Saudaraku, pada waktu pembuangan orang-orang Israel, banyak yang tersisa, memang ada yang kembali, tetapi ada yang tersisa di daerah-daerah pembuangan itu. Dan daerah-daerah pembuangan seperti di Alexandria, dan di berbagai kota-kota di Asia Kecil, Asia sampai ke Eropa, di sanalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, mereka tetap menjadi orang Yahudi, namun bahasa mereka yang terpaksa harus mengikuti Hellenistik, bahasa mereka yang berubah, tapi agama mereka tidak pernah lepaskan. Jadi kepercayaan mereka tetap percaya, sehingga mereka tetap melakukan ibadah mereka membangun sinagog-sinagog di daerah-daerah itu. Dan buktinya, saudara, kalau pergi ke Alexandria pasti ada bekas sinagog, ke Kairo ada bekas sinagog, saudara, ke tempat-tempat semua banyak sinagog-sinagog bekas. Nah, itu artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa orang-orang Yahudi di diaspora itu mereka tetap ingin menyembah Yahweh. Hanya saja karena mereka sudah berketurunan di sana, pada generasi kesekian mereka tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Karena bahasa di sana dipenuhi dengan Hellenistik, ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudaraku, di bagian-bagian di selatannya itu tentu pengaruhi oleh bahasa Aram. Tapi di bagian-bagian Eropanya itu Hellenistik, saudara-saudaraku, ya, termasuk Alexandria itu kena kekuasaan Hellenistik. Nah, jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang Yahudi ini masih kepengen punya Alkitab. Mereka pengen punya Tanakh. Tapi Tanakh ketika dikirimkan kepada mereka sudah tidak bisa baca lagi. Karena itu mereka minta supaya kalau bisa ada penerjemahan ke dalam bahasa Hellenistik, ke dalam bahasa Greka. Lalu diutuslah 70 tua-tua, ya, mereka kerja di Alexandria, mereka menerjemahkan kitab suci, tapi ada sebuah pendapat, ya, ini harus diuji memang, bahwa ketika tua-tua ini mulai menerjemahkan, mereka adalah orang yang takut akan nama Yahweh. Untuk menyebut saja mereka tidak berani, jangankan harus menghilangkan. Jadi waktu mereka menulis dalam bahasa Yunani, maka kata Yahweh itu masih mereka tulis dalam Paleo Hebrew, mereka masih tulis Yud He Vav He. Di buku saya ada keterangan itu, ya, dan gambarnya juga ada. Nah, jadi ini adalah bagaimana nama Yahweh masih ada. Namun penulisan kemudian dari Septuaginta itu sudah dirubah. Jadi semacam ini. Ini untuk kurios dan untuk teos. Kadang-kadang disebut kurios, kadang-kadang disebut teos gitu. Untuk Yud He Vav He ini. Ini Yud He Vav He-nya dalam Paleo Hebrew, ya. Potongan dari Septuaginta kanan yang berasal dari abad pertama Masehi ini dan yang berisi Sakaria 8 ayat 19 sampai 21
dan pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 4 terdapat di Museum Israel di Yerusalem. Potongan ini memuat nama Yahweh 4 kali. 3 diantaranya dinyatakan di sini, ya. 3 diantaranya tertulis ini 1, 2, 3 itu ya. Tertulis di sini. Dalam naskah Alexandrin yang kiri, itu sebuah salinan dari Septuaginta yang dibuat 400 tahun kemudian, nama-nama Yahweh telah diganti dalam ayat-ayat yang sama dengan kurios atau theos gitu. Nah, bentuk-bentuk singkatan dari kata Yunani kurios dan theos ya. KS dan tetra S. Nah ini dia saudara-saudaraku. Jadi awalnya dia pakai kata Yahweh. Nah, sekarang cara membacanya begini, Pak. Waktu mereka membaca dalam bahasa Yunani, ketemu itu, lalu diajari oleh para tua-tua itu, nanti waktu membaca ini, baca saja Adonai. Jadi pada waktu ketemu Yod He Waw He, baca saja Adonai. Lalu mereka mulai membaca tat dalam bahasa Yunani. Tiba-tiba ketemu ini, dibacanya apa? Adonai. Nah, mereka baca terus bertahun-tahun seperti itu. Tiba-tiba teringat bahwa kata Adonai dalam bahasa Yunani itu ada padanannya, karena ini adalah nama jenis. Kalau nama jenis, itu kosakata, pasti ada artinya, yaitu kurios. Maka untuk selanjutnya, ketika mereka membaca, kata ini dibacanya kurios. Dan ketika mereka membacanya kurios, lama-lama, kenapa nggak langsung ditulis kurios saja, gitu. Nah, pada penerjemahan selanjutnya, setelah yang ini, yang pakai tanda singkatan ini, maka langsung ditulis kurios, Pak, kata-kata ini. Itulah yang ada sampai sekarang. Sisa-sisa yang sekarang ditemukan, semua kata Yahweh telah menjadi kurios. Jadi setelah ditinggal oleh para tua-tuanya, mereka berketurunan lagi, anak-anak mereka mungkin akan berpikir, mengapa nggak ditulis kurios saja langsung? Nah, mereka tidak seketat para imam itu yang membuat Septuaginta, yang tetap tidak berani menghilangkan nama Yahweh, gitu. Mereka tidak seketat itu. Jadi akhirnya mereka kan sudah terpengaruh juga oleh keadaan Hellenisme di sana, sehingga kata Yahweh itu akhirnya hilang dan berubah jadi kurios. Jadi 70 tua-tua itu tidak mungkin orang yang tidak memahami bagaimana harus menghormati nama Yahweh. Jangankan dibuang, pada waktu menulis itu alat tulisannya itu harus betul-betul disucikan benar-benar, Pak. Itu prosesnya itu luar biasa. Jadi nggak sembarangan ya. Pada waktu menulis nama itu. Apalagi kalau mau menghilangkan, itu hal yang mustahil untuk kepercayaan Yahudi pada waktu itu, ya. Jadi itu awalnya. Nah, untuk selanjutnya, setiap penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa lainnya, itu mengikuti Septuaginta, sehingga tidak ada lagi kata Yahweh, yang ada adalah kata Lord dalam huruf besar semua. Bahkan ketika itu menyanding dengan Adonai Yahweh misalnya ya, itu jadi Lord God. God dipakai di sana. Padahal itu harusnya Adonai gitu kan? Atau Lord. Tapi karena nggak enak Lord jadi Lord God. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dan orang tidak mengenal nama Yahweh. Dan diakui oleh preface-nya dari Revised Standard Bible ya, kalau nggak salah ya. RSV ya. Jadi diakui bahwa memang kita tidak menggunakan nama Yahweh karena kita mengikuti tradisi penerjemahan. Diakui seperti itu. Jadi tradisi yang diikuti, bukan kebenaran. Maksudnya bukan kebenaran secara hakiki ya. Ini berbagai alasan keberatan memakai nama Yahweh. Contohnya adalah karena ada yang menganggap tidak bisa dibaca. Tapi saya potong dulu sebentar, saya jelaskan dulu. Wah, ini saksi Yehova. Padahal ini bukan saksi Yehova, ini gereja-gereja dari zaman awal seperti tadi ya, gereja Protestan Maluku ya pakai kata Yahweh, dan gereja-gereja di Jerman di sana ada banyak bangunan-bangunannya masih tertulis kata Yahweh di sana. Jadi itu adalah kekristenan yang sesungguhnya ya, dan saksi Yehova hanya menggunakan kata itu dalam rangka ya memang untuk melanggengkan ajarannya ya, karena dia adalah Unitarian yang percaya bahwa Yesus itu adalah hanya ciptaan saja gitu ya. Tapi kami KSILT Pak punya bukti bahwa kita itu bukan saksi Yehova. Yang pertama dalam Wahyu 3 ayat 14 itu sering dipakai oleh orang saksi Yehova untuk mempersalahkan orang Kristen. Mereka gunakan terjemahan TBLAI
inilah perkataan saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Nah, kata permulaan dari ciptaan itu dipakai oleh orang saksi Yehova untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Nah, terjemahan kami justru tidak memakai kata permulaan dari ciptaan. Terjemahan kami pakai kata penguasa dari ciptaan. Karena kata arke di sana bisa punya arti penguasa gitu, bukan cuma artinya permulaan. Arke memang artinya permulaan, tapi juga ada arti keduanya yaitu penguasa. Ya, penguasa-penguasa di udara itu arke. Nah, jadi kami menggunakan kata penguasa sehingga jelas KSILT bukan saksi Yehova. Yang kedua, saksi Yehova itu sangat meninggikan satu pribadi saja, yaitu ya mereka sebut Elohim atau Yehua, mereka sebutnya Yehua. Nah, kami menulis kata Yesus itu setara besarnya dengan kata Yahweh. Artinya apa? Yesus itu dengan Yahweh adalah Tuhan yang sama, hanya nanti kita bisa melihat dalam penjelasan tentang Trinitas. Kami punya penjelasan tentang Trinitas, Pak. Oke, nah sekarang saya lanjutkan dengan hal ini, Pak. Oke, jadi ada beberapa hal yang kami counter. Yang pertama, terhadap nama Yahweh tidak bisa dibaca. Yang kedua, bunyi lafalnya sudah terlupakan. Yang ketiga, tidak seorang pun tahu bagaimana melafal nama Yahweh secara benar. Yang keempat, nama Yahweh tidak boleh disebut, ya. Dan yang kelima, nah, atau di sini, di nomor 4 nih, nama Yahweh tidak boleh disebut. Itu ada jawaban yang sejajar dengan tadi, Pak. Saya ambil yang nomor 4 saja, ya. Nama Yahweh tidak boleh disebut. Nah, orang Yahudi saja tidak menyebut nama Yahweh. Kok kamu itu atau saya lebih Yahudi daripada orang Yahudi? Ini yang sering dikatakan mereka. Ini adalah akibat dari pengajaran yang terlalu menekankan kudusnya bunyi ucapan, lafal dari nama Tuhan. Bukan kudusnya nama atau pribadi pemilik nama itu. Para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi melarang umat untuk membunyikan tetragramaton apa adanya. Tapi mereka harus menyebutnya Adonai atau Hashem ketika sedang menunjuk, ya. Hashem, gitu. Nah, pengajaran ini berkembang setelah zaman pembuangan. Latar belakang historis munculnya pelarangan ini adalah sepulang dari pembuangan di bawah bimbingan Ezra dan para imam selanjutnya, orang-orang Israel mengadakan pembaruan ibadah. Jadi Ezra dan imam-imam di bawahnya itu masih bagus. Mereka mengadakan pembaruan ibadah dan pelaksanaan hukum-hukum Tuhan. Mereka diajarkan untuk merefleksi diri, mengapa selaku umat Yahweh mereka sampai mengalami kehancuran dan pembuangan yang amat memilukan. Usut punya usut, akhirnya mereka tiba pada kesimpulan bahwa kehancuran dan pembuangan mereka adalah akibat mereka kurang menghormati nama Yahweh. Jadi waktu membaca Maleakhi 1 ayat 6 misalnya, ya, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku adalah bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Jika aku adalah Tuhan, di manakah takutmu kepadaku? Hai para imam yang merendahkan namaku, firman Yahweh. Ya, jadi mereka berpikir, wah, karena mereka itu merendahkan nama Yahweh. Itu sebabnya demi penghormatan kepada nama Yahweh yang sangat kudus, mereka menyimpulkan agar lebih baik orang Israel tidak lagi mengucapkannya. Ya, oke. Tentu saja kesimpulan tersebut tidak valid jika kita benar-benar menelisik dari firman Yahweh sendiri mengenai namanya, serta fakta historis penyebab dari pembuangan mereka. Fakta historisnya apa sih, Pak? Ya, bahwa mereka telah meninggalkan Yahweh, gitu. Itu fakta historisnya. Berzina secara rohani dengan sembahan-sembahan lainnya. Itu fakta historisnya. Nah, jika Yeremia 25 ayat 29 berkata tentang ancaman terhadap kota yang atasnya nama Yahweh disebut, itu bukan karena nama Yahweh disebut, tapi karena para nabi palsu telah membuat orang Israel melupakan nama Yahweh. Atau karena mereka telah bernubuat palsu demi nama Yahweh, gitu. Justru yang dikehendaki Yahweh adalah agar namanya tidak dicemarkan lagi di antara bangsa-bangsa. Malah bangsa-bangsa itu harus tahu bahwa Dia adalah Yahweh. Kita lanjut Yehezkiel 36 aja nih, Pak, ya. Aku akan menguduskan namaku yang agung, yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah Engkau najiskan di tengah-tengah mereka. Supaya bangsa-bangsa itu tahu. Jadi kalau bangsa-bangsa lain harus tahu, tapi mereka nggak pernah mendengar bunyinya kayak apa, gitu, mana mungkin mereka tahu, ya, bahwa akulah Yahweh. Jadi bangsa-bangsa itu harus mengenal bahwa Tuhannya orang Israel adalah Yahweh. Ketika aku menyatakan kekudusanku melalui engkau di depan mata mereka, firman Tuhan Yahweh. Jadi Yahweh malah ingin namanya dikenal oleh bangsa-bangsa. Jadi untuk mematahkan premis itu, kita punya 4 argumen, Pak. Argumen yang pertamanya apa? 1,
fakta bahwa Tanak sampai sekarang memuat atau menulis Yod He Vav He, itu memberi bukti apa? Memberi bukti yang jelas bahwa yang melarang tersebut itu sedang menggunakan standar ganda. Apa maksudnya? Sebab mereka juga adalah para penyalin Tanak. Kalau yang melarang itu melarang menyebut, mereka pasti sedang menggunakan standar ganda. Sebab mereka adalah penyalin Tanak. Artinya apa? Jika nama Yahweh boleh disalin atau ditulis dengan tinta di atas media kulit binatang dan papirus bikinan manusia yang bisa lapuk dan rusak, mengapa nama kudus itu tidak boleh diucapkan oleh mulut manusia yang notabene bikinan Tuhan sendiri? Nah, jadi ada standar gandaan. Yang pertama, itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, jika pelarangan ini dasarnya adalah hukum ketiga dari Dasatita, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, ya, maka ini adalah penekanan yang salah tempat. Harusnya yang ditekankan adalah frase akhirnya dengan sembarangan, bukan frase awalnya jangan menyebut nama, bukan, tapi frase akhirnya. Contohnya kalau saya memberi perintah kepada anak sulung saya waktu itu berumur 4-5 tahun, ya, Jonathan, jangan menyebut nama Yahya Iskandar ayahmu dengan sembarangan ya. Nah, Jonathan salah tangkap. Dia tekanannya pada bagian yang pertama, jangan menyebut nama Yahya Iskandar ayahmu. Maka waktu ditanya ibu gurunya di kelas TK-nya, Jonathan, aduh kamu ganteng ya, kamu anaknya siapa? Jonathan, anak papa. Papa kamu namanya siapa? Dia ingat, jangan menyebut Yahya Iskandar, papamu. Papa, nama papa kamu siapa? Nama papa kamu siapa? Papa. Nama, masa kamu nggak tahu sih nama papa kamu siapa? Papa. Ibu gurunya gebrak meja. Jonathan, masa kamu nggak tahu nama? Dia nangis. Nah, itu artinya dia salah tempat penekanan. Harusnya dia sebut nama saya, Yahya Iskandar. Tapi karena dia salah penekanan waktu mendengar perintah saya, maka dia tidak berani menyebut nama saya. Oke, saya nggak usah lanjutkan pada contoh berikutnya ya. Tapi begini, mengapa perintah yang salah dari orang-orang Yahudi harus ditaati oleh gereja? Bukankah ini blunder besar? Lalu orang-orang yang tidak taat pada perintah yang salah justru dituduh lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Ya, misalnya saya kan tidak taat pada perintah untuk jangan menyebut nama Yahweh, saya malah menyebut-nyebut. Lalu saya disebut lebih Yahudi daripada Yahudi. Dan saudara, tunggu dulu ya. Kalau mau taat kepada perintah salah orang-orang Yahudi, mengapa kita tidak sekaligus menolak Yesus Kristus sebagai Mesias? Toh itu juga perintah yang salah dari orang Yahudi. Ya, ini yang kedua, saudara. Karena salah tempat penekanan, itu perintah yang salah pasti. Jangan menyebut. Karena di bagian lain harus menyebut. Jadi tidak semua perintah orang Yahudi itu benar. Ada yang benar. Misalnya orang Yahudi yang namanya Daud bilang, datanglah ke hadiratnya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, gitu. Datanglah ke baitnya. Itu adalah perintah yang benar, kita ikuti. Tapi kalau perintah jangan menyebut nama Yahweh, itu nggak perlu kita ikuti. Itu sama dengan perintah jangan percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Gitu. Itu sama, nggak benernya. Ya. Jadi jangan diikutin karena ada perintah yang sebutlah nama Yahweh ya, dan seterusnya. Sekarang argumen yang ketiga terkait dengan gaya hidup para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang pernah ditempelak Yesus sebagai kuburan yang berlabur putih. Mungkin saja perintah melarang menyebut nama Yahweh itu berpangkal pada kesombongan dan kemunafikan para tua-tua Yahudi tersebut. Bisa jadi mereka bersikap underestimate terhadap orang Israel awam, bahwa akan sangat berbahaya jika orang Israel awam mengucapkan nama Yahweh, sebab hidup mereka pasti penuh kenajisan, dan tidak mungkin seketat para tua-tua itu dalam memelihara ketahiran. Mereka bisa sembarangan berucap, dan bisa sembarangan bersumpah demi nama Yahweh. Inilah yang kemudian menjadi hukum, bahwa penyebutan nama Yahweh hanya boleh dilakukan oleh para imam saja, bahkan imam besar sekalipun hanya boleh mengucapkannya di depan umum setahun sekali pada hari raya pendamaian. Tapi Yesus mencela mereka sebagai munafik. Artinya apa, saudaraku? Mereka-mereka yang bilang saya ketat menjaga ketahiran, ternyata mereka pun munafik. Nah, dari sini, saudaraku, kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang sombong rohani, saudara-saudara. Ya. Nah, jika motifnya benar demikian, masihkah kita yang hidup dalam perjanjian baru mau mendengarkan perintah yang diskriminatif ini? Orang awam nggak boleh, hanya imam-imam. Padahal imam-imam dicela oleh Tuhan Yesus sebagai munafik.
Dan dari para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi, seharusnya kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang berkata, panggillah namaku, serukanlah namaku. Jadi ada ayat yang mengatakan panggillah namaku, serukanlah namaku gitu ya. Yang argumen yang keempatnya nih, orang Kristen habis-habisan mempertahankan teologi Trinitas. Ini dia Pak jawabannya. Yang menekankan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Elohim. Dia setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Namun anehnya, orang-orang Kristen itu tidak berani mengucapkan Yahweh karena ikut beranggapan bahwa nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Padahal dari mulutnya, Yesus begitu gamblang disebut. Apakah baginya nama Yesus itu kurang suci? Sehingga gampang diucapkan? Ini inkonsisten. Jika Yesus setara dengan Yahweh, maka kedua nama itu sama sucinya. Dan jika yang satu tidak boleh disebut, maka yang lain pun tidak boleh disebut. Jika yang satu boleh disebut, maka yang lain pun boleh disebut. Nah, ini dia Pak, jawaban saya Pak. Kenapa kita yang mempertahankan teologi Trinitas sedang merendahkan Yesus kalau nggak berani nyebut Yahweh? Karena dianggapnya Yahweh Maha Kudus. Yesus kita sebut-sebut sembarangan aja? Enggak, bukan sembarangan ya, maksudnya terus-menerus gitu. Enggak kenapa-napa. Berarti kita sedang merendahkan Yesus, padahal Yesus dan Yahweh adalah sama nanti dalam penjelasan Trinitas tentunya. Jadi dalam KSLT, kedua nama Tuhan yang Maha Suci itu, baik Yesus maupun Yahweh, ditulis dengan cara penulisan yang setara. Jika Yahweh ditulis dengan huruf besar semuanya, maka Yesus pun ditulis dengan huruf besar semuanya. Jadi, jika nama Yesus dapat diucapkan dan dipuja oleh mulut kita yang semula najis ini, maka nama Yahweh pun dapat kita ucapkan dan kita puja melalui mulut yang sama. Jika kami meninggikan Yahweh, maka kami juga pasti meninggikan Yesus. Sebab Yesus hakikatnya adalah Yahweh. Dari khasanah peribadatan dan kehidupan Kristiani di Indonesia, kata Yahweh mungkin sudah lama terlupakan ya. Nah, itu kalau kita lihat dari sejarah bagaimana dulu sebetulnya penerjemahan itu masih menggunakan kata huwa dan lain sebagainya. Dan juga kata Yahweh sebetulnya ada dalam terjemahan lama, ini hasilnya dari Bode yang kemudian dipakai oleh LAI menjadi terjemahan lama. Ini terjemahan lama, sangat jelas sekali Alkitab terjemahan lama, ya. LAI ini dulu ya. Keluaran 15 ayat yang ketiga ada kata Yehuwa itulah namanya. Kemudian ini di bahasa Pakpak ya, bahasa Pakpak di sana juga ada. Nah, itu Debata Jehovah. Nah, jadi di bahasa Pakpak itu ada. Kemudian di bahasa daerah lainnya sama, di bahasa Simalungun kalau tidak ada Naibata Jehovah. Jadi kata Yahweh itu sebetulnya ada dalam khasanah bahasa-bahasa daerah gitu ya. Dalam kitab suci, bahasa-bahasa daerah itu ada terpakai gitu. Ini dalam bahasa Toba, Debata Jehovah. Nah, ada. Kemudian ini Kejadian 4 ayat 26 dalam bahasa Jawa. Ini terbitan LAI ya. Set uga duwe anak lanang. Set juga punya anak laki-laki ini ya. Anak lanang dijenengake Enos, diberi nama Enos. Wiwit nalika samana wong pada wiwit memuja nyebut asmane sang Yehuwa. Jadi kata Yehuwa itu ada dalam bahasa Jawa. Tapi orang-orang Jawa dan orang-orang Batak ketika beribadah secara bahasa Indonesia, mereka sudah tidak lagi ketemu kata Yehuwa, kata Jehovah, sudah tidak ketemu lagi karena sudah berubah menjadi kata Tuhan. Nah, inilah sebabnya mengapa banyak orang Kristen di Indonesia hampir-hampir melupakan kata Yahweh itu. Nah, sebagai contoh bukti saja, ini Gereja Protestan Maluku. Ini stempelnya, jam tulis. Temanya 1 Korintus 3 ayat 6. Apolos yang menanam, aku yang menyiram, dan di sini jelas sekali Yod-He-Waw-He yang menumbuhkan. Yahweh yang menumbuhkan. Apolos yang menanam, aku yang menyiram, Yod-He-Waw-He yang menumbuhkan. Ini mungkin sudah stempel kesekian ya, salinan kesekian ya, sehingga kata Yod-He-Waw-He-nya juga mungkin udah kurang begitu jelas. Tapi berikutnya ketika orang-orang dari Gereja Protestan Maluku membuat stempel, mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah huruf Yod-He-Waw-He, sehingga tertulisnya seperti ini. Dan pada masa mendekati sekarang,
ada gereja tertentu ya, tentunya tidak semua gereja Petrus Maluku membuat stempel yang lebih aneh lagi gitu, saudara, seperti stick golf ya. Padahal yang dimaksud adalah Yahweh ya. Ini seperti bola golf dengan sticknya. Padahal 1 Korintus 3 ayat 6 ini sedang berbicara tentang Yahweh lah yang menumbuhkan gitu. Jadi pendiri gereja Protestan Maluku dulu itu orang Jerman ya awalnya itu tahu betul bahwa Yahweh yang menumbuhkan. Tapi inilah sejarah yang dilupakan, saudaraku. Sehingga banyak orang tidak tahu bahwa kata Yahweh adalah sebetulnya kata yang sejak dulu dipakai oleh orang-orang Kristen di Indonesia gitu ya. Ya, ada lagi di sebuah pintu gereja di Papua itu ya. Jelas sekali Yahweh namanya itu tertulis itu Yahweh gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh ini membuktikan bahwa dari sejak dahulu ada, hanya karena penerjemahannya sudah menjadi Tuhan huruf besar semua atau bahkan Allah huruf besar semua, maka orang tidak kenal lagi bahwa nama Tuhan orang Kristen sesungguhnya adalah Yahweh. Pendeta Yahya Iskandar MTH. Berani-beraninya ente mengembalikan nama Yahweh di Alkitab. Selama ini, umat Kristen sudah melupakan nama Yahweh dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente pemecah belah bangsa. Awas ente, jangan macam-macam. Ane ingetin nama ente, Pendeta Yahya Iskandar MTH. Umat Kristen, Tuhanmu bukan Yahweh. Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Awas. Alkitab terjemahan ILT dan bukunya Pendeta Yahya Iskandar MTH dijual di link yang ada di deskripsi video ini. Jangan dibeli, jangan dibaca. Wassalam. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, oh dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepadaku